Hai teman-teman YouTube semuanya, di video kedua saya kali ini saya akan menjelaskan tentang tips dan trik kerja di Jerman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang pertama, yaitu program Au Pair. Kemudian yang kedua yaitu program FSJ atau BFD, yang terakhir yaitu program Ausbildung. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu Au Pair? Mungkin aku ngejelasinnya secara singkat aja. Jadi Au Pair itu sebuah program kerja ringan bagi anak muda yang lebih menyerupai pertukaran budaya. Nah, program Au Pair ini diadakan resmi oleh pemerintah di negara Eropa, misalnya Jerman, Prancis, Austria, dan seterusnya. Kemudian Amerika, Austria, Australia, dan di beberapa negara Asia, termasuk Cina. Kemudian di sini konsepnya itu sebagai kayak kakak asuh untuk si anak yang nanti akan kita asuh. Misalnya kita pilih au pair di Jerman, nanti ibaratnya kita tuh sebagai kakak asuh mereka di Jerman. Kemudian syarat-syaratnya mungkin kalian bisa lihat di internet, misalnya di www.aupairworld.com. Kemudian ada sistem lainnya, misalnya kayak lewat yayasan. Di situ dijelaskan semuanya, bagaimana programnya, kemudian tugasnya. Nah, sebagai pengalaman pribadi, tugas au pair itu yaitu misalnya membangunkan anak-anak dan menyiapkan pakaian serta makanan untuk ke sekolah. Kemudian mengantarkan ke sekolah, menjemput, dan itu tergantung anaknya. Misalnya anaknya masih umur 3 tahun atau 6 tahun, itu biasanya kalian disuruh mengantar dan menjemput kembali dari sekolah. Kemudian mengajak mereka bermain di taman. Kemudian menyiapkan makanan untuk sarapan, untuk lunch di sekolah, seperti itu. Kemudian seorang au pair akan bekerja sebanyak 30 jam, bisa kurang. Sebagai pengalaman aku sih, aku waktu itu kerja cuma 25 jam seminggu. Misalnya dari pagi jam 6 sampai jam 10-an. Kemudian setelah itu jam 1 atau jam 3 menyiapkan makanan serta merapikan beberapa tugas-tugas mereka. Kemudian di situ au pair juga tugasnya membantu keluarga, misalnya memasak untuk makan malam ataupun untuk makan siang. Selain itu membantu untuk belanja makanan untuk 1 bulan ataupun per minggu. Selain itu membersihkan sedikit lantai atau kamar mandi si anak. Jadi kalian jangan menjudge kalau au pair itu seperti pembantu. Tidak, itu tidak, karena pembantu di sana itu jauh lebih profesional. Tidak jauh lebih profesional, cuman dalam hal payment atau pembayaran mereka diibaratkan seperti pekerja profesional. Jadi kamu tidak harus untuk bersih-bersih rumah, karena tugas utamanya yaitu menjaga anak-anak. Selain memperoleh gaji setiap bulan, ini untuk masalah gaji setiap negara beda-beda gajinya. Untuk di Jerman yang aku tahu terakhir itu sekitar 260 euro. Jadi kalikan aja 16.000 atau 17.000 itu per bulan. Kemudian kalian mendapatkan uang les untuk bahasa Jerman sekitar 50 euro. Kemudian asuransi, dan misalnya kalian bebas untuk makan di rumah kalian di Jerman ketika nanti tinggal di suatu family. Kemudian selain itu tugasnya yaitu, kalau yang
keluarga kalian mempunyai hewan piaraan, kalian pun bertanggung jawab untuk membantu si hewan peliharaan ini, misalnya kayak jalan-jalan kecil ke taman ataupun menyiapkan makanan ya, seperti itu ya. Jadi awal-awal mungkin agak canggung, ini gimana ya, tapi nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu pasti kalian tahu gimana mengalirnya pekerjaan itu, seperti itu ya. Yang penting komunikasi saja dengan keluarga. Kalau tidak paham kalian harus bertanya, jadi tidak misunderstanding saling. Kalau orang luar negeri kan, misalnya kalau orang Eropa, mereka to the point aja. Kalau misalnya kamu nggak ngerti, kamu harus jelasin kenapa misalnya, ataupun bisa dijelaskan lagi, dan mereka pasti nggak keberatan karena harusnya paham, karena kalian kan berbicara pakai bahasa mereka gitu. Kalau kalian bisa bahasa Inggris dan kebetulan family kalian bisa bahasa Inggris, itu mungkin lebih mudah. Tapi balik lagi ke niat kalian mau belajar bahasa Jerman misalnya, diusahakan untuk pakai bahasa Jerman. Kemudian kriteria pekerja au pair yang paling umum itu diharapkan atau diterima oleh keluarga. Misalnya syaratnya yaitu belum menikah, berusia antara 18 sampai 25 tahun, kemudian memiliki kesehatan yang baik, dan yang pastinya ramah dan menyukai anak-anak. Dan yaitu nilai plusnya kalau kalian bisa bahasa di negara tersebut. Misalnya Austria, Jerman, kalian harus berbahasa Jerman. Beda sama Prancis, otomatis kalian harus belajar bahasa Prancis. Dan untuk menyiapkan visa misalnya ke Jerman ataupun ke Prancis, kalian pun harus menunjukkan sertifikat dari bahasa tersebut. Terakhir itu tahun 2018 aku punya sertifikat bahasa Jerman A1, which is itu basic Jerman. Jadi kalau kalian mau ke Jerman lewat au pair, misalnya lewat yayasan, di situ ada targetnya belajar selama 3 bulan intensif, kemudian kalian ikut tes bahasa Jerman, kemudian kalian mendapatkan hasilnya. Untuk suka dukanya menjadi au pair, yaitu sukanya kalian bisa jalan-jalan keliling Eropa, jadi tidak harus pulang pergi ke Indonesia. Kemudian pastinya budaya baru, teman baru, keluarga baru, adik atau kakak baru, seperti itu. Kemudian pastinya semuanya baru, pengalaman yang tidak akan kalian dapatkan untuk di kemudian hari misalnya, seperti itu. Dan dukanya yang pastinya karena di Jerman mempunyai 4 musim, musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Itu di musim dingin itu sangat dingin, saljunya tebal sekali, dan lagi di setiap daerah di Jerman itu beda-beda tingkat cuacanya atau dinginnya. Jadi beda, aku nggak tahu sih untuk Jerman atas, yang pengalaman aku di Jerman bawah itu tebal banget kalau lagi musim salju, jadi dingin tebal. Jadi kalian harus persiapkan baju-baju kayak lengan panjang, baju hangat dari Indonesia sebelum kalian berangkat ke Jerman, seperti itu. Kemudian sukanya lagi nanti ketika kalian les bahasa Jerman, kalian pasti punya teman-teman baru dari berbagai negara, misalnya dari Amerika Latin ataupun dari negara bagian Eropa lainnya, seperti itu. Untuk dukanya ya sekali lagi kalian bakal mengalami yang namanya homesick, atau misalnya kayak kangen makanan Indonesia, kangen keluarga di Indonesia. Tapi itu harusnya bukan menjadi masalah besar ya, karena kalian udah sampai di Jerman itu dengan pengorbanan yang luar biasa, karena kan mahal semuanya.
dari les bahasa Jerman aja udah mahal tesnya. Jadi jangan jadi penghalang. Jadi sekarang kan udah musim canggih, kalian bisa telepon atau WhatsApp atau video call ke keluarga kalian. Seperti itu sementara dukanya. Jadi untuk au pair mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen di bawah video ini. Jadi ini beberapa foto sebagai pengalaman aku ketika aku menjadi au pair di Jerman. Sekian untuk penjelasan au pair, dan berikutnya aku akan ngejelasin tentang FSJ atau BFD. Bye. Hai teman